Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicaramu, berbincang tentang cabang ranting dan Masjid Muhammadiyah. Bersama saya, Ella Yusi. Ya, dan saya Ganjar tentunya masih menyapa para penggerak cabang ranting dan Masjid Muhammadiyah di seluruh tanah air. Kali ini kita kedatangan tamu siapa Mbak Ella? Beliau adalah Bapak Sumardi. Ya, Pak Mardi. Kiprah di persyarikatannya luar biasa. Oke. Dari mulai ranting dan juga pengurus LPCR PMPP, tapi juga masih di ranting, Mas. Ya. Dan cabang juga. Cabang juga. Daerah juga. Ya. Pernah ya Pak dulu ya? Pernah di daerah juga. Wah, Daerah. Sudah tahu banyak hal. MPK. PWM pernah, LPCR PWM. Wow. Dulu. Ya. Beliau ini adalah penggerak juga yang dulunya adalah bagian dari AMM. Kemudian yang menarik adalah mempertahankan, merawat, dan bagaimana kaitannya pengajian di daerah urban atau di perkotaan lah ya, perkotaan yang mana kalau bikin pengajian itu ada semacam paradigma sulit untuk mengumpulkan jamaah dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita kulik. Ya. Nah, sebelumnya Mbak Ella, tetap kita ingatkan dulu. Yes. Ya, jangan lupa para penggerak cabang ranting dan Masjid Muhammadiyah untuk selalu menyalurkan zakat infak sedekahnya ke Lazismu. Gimana caranya Mbak Ella? Caranya simpel sih, bagi para kaum muda bisa langsung search saja di Google Maps. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu juga bisa langsung cari di Google Maps Lazismu terdekat. Bagi yang muda-muda biasanya bersosial media juga bisa ditemukan cara menyalurkan zakat infak sedekahnya di sosial media, di Instagram, di TikTok, atau bahkan di YouTube. Search saja Lazismu. Oke, ya itu Lazismu. Langsung aja kita ke ya, narasumber pembahasan hari ini. Ya. Tentang merawat kajian di perkotaan, khususnya dalam case ini adalah Masjid Muthahirin. Ya. Cuman cerita dulu Pak, pengajiannya itu sejak kapan dan dulu yang melaksanakan pengajian siapa dan sebagainya. Silakan Pak. Monggo Pak Mardi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ila, Mas Ganjar, dan para pemirsa yang kami hormati. Sedikit sebelum bercerita banyak. Jadi awal pengajian Sabtu pagi itu memang dulu tahun waktu saya masih remaja, ya pemuda ya pernah, pemuda itu ikut merawat pengajian itu, tapi dulu namanya malam setu itu, malam Sabtu, ston malam setu itu. Jadi tahun 80-an berapa? 80 sampai 90 itu saya masih, ya kadang-kadang saya MC, kadang-kadang saya ikut membaca Al-Quran gitu, sok ngeladeni wedang gitu. Nah, itu dah. Mas Ganjar belum lahir itu Pak. Nah, terus tahun 95-an gitu ya. Kelihatannya kan terus berhenti, kalau nggak salah itu berhenti lama itu, nggak ada pengajian malam Sabtu. Tapi masjid-masjid yang ada di ranting itu masih ada pengajian. Masjidnya kan banyak, jadi kan masih ada pengajian. Cuman malam Sabtu itu nggak ada. Terus sampai tahun 2020. Nah, 2020. Pas pandemi itu. Ya, sebelum pandemi. Beberapa waktu sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kan saya kebetulan jadi ketua takmir karena ketua waktu itu ketua ranting. Terus karena ketua ranting itu kan kegiatannya ke masjid-masjid, silaturahmi kan tidak bisa eksekusi. Akhirnya saya ketua takmir. Bisa fokus gitu ya. Bisa fokus ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Waktu itu ada yang pengajiannya Jumat pagi saja. Saya kalau Jumat pagi kan
saya bekerja. Nah, nggak bisa, saya Mengurus udah itu repot. Sabtu pagi saya libur. Nah, akhirnya saya putuskan Sabtu pagi. Oke. Setelah Sabtu pagi, kalau nggak salah 2020, kalau nggak tidak salah, awal itu yang saya minta ngisi itu Pak Busro. Nah, Pak Busro kita undang ya Aisyah, Muhammadiyah, pemuda, semua pengurus. Waktu itu yang datang hanya 65 orang. Karena pakai presensi. Presensi, Ya. jadi kelihatan. Setiap pengajian sampai sekarang itu presensi. Jadi bukunya tebel sekarang itu penuh, ganti terus. Sekarang masih kita koleksi sudah sekian tahun. Setiap pagi ada presensi. Jadi tahu persis yang datang siapa, rumahnya mana. Jadi yang datang itu tidak hanya orang nitian saja. Saya pernah, Pak. Dari kota gede, Kota gede. Lowano, Karangkajen, terus Jejeran, dari yang berbeda ada, dari banyak. Sekarang alhamdulillah, sekarang sudah sampai rutin itu 280 rutin, tapi kan dalam perjalanan ya sudah lumayan lama sekian, tapi memang yaitu harus istiqomah. Itu istiqomah. Menarik di balik kata istiqomahnya. Ya, Mas Ganjar dulu. Ya, oke, siap. Pertanyaan saya justru gini, jadi kenapa di era itu ya 95 itu justru berhenti, padahal maksudnya apakah kemudian digeser dengan kegiatan lain? Karena setahu saya, seingat memori saya gitu Pak, tahun-tahun itu adalah tahun-tahun emasnya TPA atau TPQ-nya AMM. Gitu. Jadi hampir semua di masjid, musola, Muhammadiyah itu justru itu TPA, TPQ-nya itu lagi berkembang. Apakah kemudian memang itunya ke sana semua, pemudanya ke sana semua, atau seperti apa? Gitu? Ya, kira-kira apa tuh Pak? Jadi memang salah satu ini yang pengajian malam Sabtu waktu itu ya berhenti, tapi tahun 90 di tempat dulu belum masjid sebesar itu, masih musola kecil itu tahun 90 itu berdiri TPA Nitian. Nah, namanya Pendidikan Al-Quran Nitian tahun 90. Yang mana di kompleks itu juga. Di komplek itu juga. Dan alhamdulillah waktu itu santrinya banyak. Jadi dulu singkatannya itu namanya PAN, bukan PAN-nya Pak Amin Rais, Pendidikan Al-Quran Nitian tahun 90. Nah, terus alhamdulillah waktu itu saya juga ikut ngajar. Sudah ngajar. Karena saya pribadi ngerasain betul yang itu. dilibatkan itu ustadznya ya dari pemuda, dari NA, terus ada dari beberapa pondok pesantren, ada kerap ya, ada kota gede, dari macam-macam itu banyak juga. Nah, sampai siswanya itu hampir 200-an lebih waktu itu. Waktu itu setiap ada wisuda banyak itu. Nah, mungkin jadi akhirnya karena TPA berkembang dengan banyak, setiap tahun itu ada wisuda banyak itu. Ranting mungkin termasuk kegiatan fokus ranting tentang sosial termasuk kalau setahun sekali itu safari korban. Safari korban Nitian itu kalau bercerita awalnya itu tahun 90-an itu hanya kambing 2-3 dikeluarkan. Terus tahun 93 atau 92 itu terus sapi 2, 3, 4. Sekarang ini setiap masjid yang di Nitian sudah mengeluarkan sapi untuk dikeluarkan untuk safari korban. Wow. Maksudnya untuk disembelih di luar Di Nitian. luar. Masjid itu. Ada satu masjid itu yang mengeluarkan sapi 4 keluar daerah. Keluar daerah. Ada yang Kulon Progo, ada yang satu masjid itu. Jadi kalau dulu ngawali ranting itu ngawali safari itu survei ke sana, sekarang ini sudah karena masjid sudah ya sudah hanya koordinasi saja. Koordinasi saja. Berarti kan intinya jadi ya Pak Mardi kan di situ dari pemuda, ya kan? Dari AMM pemuda,
dulu kegiatannya padat gitu, kemudian nah sekarang karena punya waktu, punya tenaga lah katakanlah gitu. Kemudian itu coba dihidupkan lagi gitu ya Pak Wardi, ya, pengajian itu ya. Pengajian Sabtu Ya. pagi. Ah, Ya waktu tahun ya itu saya ketua takmir itu saya terus wah saya pengen ada pengajian rutin neruskan yang dulu bapak-bapak yang rintis dulu walaupun bahasanya bisa dikatakan sudah hampir 20 tahun lebih itu berhenti itu. Saya coba teruskan. Alhamdulillah saya dengan teman-teman saya sepakat terus oke mulai terus kami bagi tugas bagi tugas jadi enteng gitu loh bagi tugas ibu-ibu bagian nyiapkan konsumsi Wisyah ya. ada yang nyiapkan minum ada yang nyiapkan tempatnya terus ada yang media live-nya terus saya bagian menghubungi ustadz-ustadznya, terus nanti saya jadwal 1 tahun sekali. oh langsung setahun. 1 tahun sekali. Berarti nanti ketika mau harinya tinggal konfirmasi gitu ya. Kurang 1 minggu. Oh gitu. Nah, jadi Mama Sabtu itu pengajian, itu nanti hari Ahad itu saya konfirmasi ustadz berikutnya. Kalau nggak bisa, terus saya cari ustadz yang lain yang mungkin saya jadwal itu. Ada yang sudah tahu mau ada acara pergi, Pak Mardi, maaf ya, besok saya nggak bisa, tolong dicarikan. Oh iya. Terus setelah saya hubungi, oke, saya sama teman bagian buat flyer, Mas, buatkan flyer, tahu minggu besok ustadznya ini, temanya ini, oke. Setelah jadi kirimkan saya kirim kepada teman-teman yang kirim ke grup-grup. Seperti itu rutin. Nah, tapi kalau saya ya berusaha untuk setiap Sabtu pagi menemani ustadznya. Nah, jadi ustadznya nggak pernah bolong gitu Pak. Ya kalau ada acara LPCR pergi kayak itu, saya pamit, saya nyun pamit. Tapi pengajian tetap berlangsung. Oh iya langsung. Ya maksudnya pengajiannya nggak pernah bolong. Nggak pernah bolong. Pengajian itu kalau hari Sabtu itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu baru libur. Oh, oke. Baru libur. Kalau enggak berarti libur. Kalau Idul Fitrinya misalnya Jumat, Sabtunya tetap ngaji. Pengajian. Oke. Pengajian. Jadi nah, artinya Pak, pengajian di Masjid Muthahirin ini adalah pengajian Sabtu pagi yang dimiliki oleh Ranting ya. Iya. Nah, sedangkan masjid-masjid di bawah naungan Ranting itu tetap punya pengajian. Punya. Cuma ciri khasnya kalau di Ranting yang di Muthahirin tidak pernah libur. Kalau di masjid lain-lain itu bisa libur. Sering kalau akhir Ramadan atau nanti mulainya kira-kira pengurusnya rada kepenak sana hari mulai. Oh iya. Artinya yang di Muthahirin ini lebih sakral itu ya. Lebih pasti. Pasti jadi mesti tidak pernah libur. Tidak pernah libur. Libur kalau cuma hari Sabtunya itu Idul Adha atau Idul Fitri. Pernah saya libur itu ketika Covid. Covid itu pernah libur. Sebenarnya saya tidak menginginkan libur, tapi karena teman-teman, teman-teman mbok libur karena didatangi Koramil, datangi Pak Camat, ada KUA barang itu datangi, terus akhirnya teman-teman, ya wes, libur dulu aja nggak apa-apa. Akhirnya libur 3 kali, 3 minggu. Dilanjutkan online? Enggak, tetap. Cuman jarak juga, pakai online juga. Kalau streaming sejak kapan tuh Pak? Kan ada streaming tadi. Streaming itu ya awal-awal mulai sudah. Cuman kalau dulu modelnya itu pakai laptop.
Laptop dihadapkan Oh, hadapkan ke pemateri. langsung masukkan Facebook gitu. Oh, iya. Kayak Facebook gitu. Sekarang sudah pakai kamera, Pakai kamera. multimedia. Ya, Kalau sekarang walaupun hanya sederhananya itu, tapi sudah jalan lah gitu. Tapi yang penting apa? Live-nya jalan, pengajiannya jalan. Jadi kalau ada yang kula nyuwun punten libur kula teng omah mawon nggih. Enggak apa-apa. Tapi tetap mantau lewat HP. Seperti itu. Nah, Ya. Mbak Ella ini ada ininya katanya, ada tip dan triknya gitu. Monggo Mbak Ella. Apa tuh Pak? Formula, resep untuk bisa rutin atau konsisten itulah. Kan itu melibatkan banyak hal, banyak pihak. Iya. Dari PRM-nya sendiri, lalu kemudian bagaimana anak muda yang terlibat, lalu terkait tema, itu cara pembentukannya gimana. Tapi bagaimana resep rahasianya Pak? Supaya kayak gitu. Jadi itu bisa rutin, terus jamaah juga senang. Jadi memang pertama selain tema itu juga saya carikan tema-tema yang kira-kira sesuai kebutuhan jamaah. Jadi jamaah itu senang. Oh, tentang ya macam-macam ya, juga termasuk materi menyesuaikan dengan ustadznya, kira-kira ustadznya itu profesornya atau dokternya hukum, tentang hukum ya hukum. Jadi betul-betul menguasai. Terus ada tentang ibadah ya ada. Dan sebelum pengajian rutin itu memang kita usahakan ada pembacaan HPT. Jadi sebelum pengajian itu ada pembacaan HPT ya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nanti 15 sampai 20 menit HPT, terus nanti baru ustadz yang pertama itu. Berarti khatam dong ini jamaah nih. HPT Ya kalau jamaahnya datangnya pagi rutin itu ya setiap terus bisa berlanjut gitu. Berarti itu dalam pengajian itu ada dua pengampu. Satu pengampu ada dua ustadz. Ya. Ada dua ustadz. Satu ngampu HPT, satu tema yang diinginkan oleh jamaah itu tadi. Gitu. Kalau HPT otomatis. Iya, otomatis. Otomatis. Jadi selain baca HPT nanti sambil Muhammad Ustadznya belum datang kan sambil menunggu Ustadz ya bisa. Elaborasi, sambil ini menunggu strategi untuk menunggu juga ya. Tapi di HPT itu juga ini tanya jawabnya mengalir atau? Karena waktunya sempit, HPT itu hanya seringnya jarang orang tanya Pak, jarang. Tanyanya kalau ada malah Ustadz yang pertama. Kalau yang bacaan HPT karena hanya 15 menit, jadi jamaah itu hanya mendengarkan. Tapi temanya menyesuaikan. Kemarin tentang haji, Ramadan. Tentang haji. Termasuk tergantung kira-kira bulan sekarang itu tentang apa. Yang seperti itu. Wacana yang bergulir di masyarakat gitu ya. Seperti itu. Terkecuali nanti itu sudah habis ya baru tentang tema yang lain gitu. Berarti ini center point-nya ada di Pak Sumardi ini pelaksanaan kegiatan. Ya bareng-bareng gitu. Jadi kalau saya itu hanya memanage lah istilahnya. Karena kalau sendiri kan tidak mungkin. Tapi saya juga pernah beberapa kali ganti ustadz yang HPT. Oh, yang karena ustadznya HPT itu baru ada acara, dan nanti saya yang ngisi. Kira-kira gitu. Yang penting tidak kosong kan gitu. Jalan, jadi terus termasuk Mas Ganjar. Jadi selain kita cari tema yang menarik dan sesuai keinginan jamaah, juga alhamdulillah teman-teman itu tidak ada rasa di hati itu terus
ora tahu libur toh, tidak pernah. Saya tidak pernah Yang dengar. pengelolanya ya. Pengelolanya tidak pernah ada suara saya itu kok mendengarkan teman kok ora pernah libur toh enggak. Justru Alhamdulillah. kalau libur malah nggak enak ya. Kan? Jadi tetap punya semangat Iya, iya, semangat karena merasa itu kebutuhan ya apa kita melayani dan itu tidak dianggap teman-teman ini nggak begitu berat. Iya. Memang pernah dulu hari raya, puasa hari raya, oh besok libur, terus saya bilang nggak usah libur, tetap jalan saja. Anu ya Pak, saya mau mudik, dengan mudik saja nggak apa-apa, nanti masalah konsumsi nanti beres. Diatur lah. Saya beres tapi tetap jalan saja pengajian. Oke, akhirnya ya jalan-jalan. Iya, iya. Memang ada pernah ya gitu. Nah. Jadi jangan sampai gara-gara satu orang libur. Nanti jangan-jangan saya pergi terus libur kan, makanya saya tetap walaupun saya pergi ya tetap jalan. Nah, teman yang pergi ya siapa yang akhirnya gitu jadi. Wah, jadi terasa ringan sekali itu. Iya, tidak begitu berat. Kalau saya nggak berangkat itu kan kadang-kadang karena Ustadznya kadang-kadang kan saya sing menyiapkan apa yang dibawa Ustadz itu. Oleh-oleh. Ya oleh-oleh istilah ya gandulan apa itu sama amplop itu ya saya siapkan. Nanti kalau saya nggak datang ya anu tolong disiapkan ini. Oh nggih. Sudah otomatis tadi. Kalau saya Aku kan tadi pernah bilang bahwa aku pernah ikut pengajian ya Pak. iya. Dan ketika datang itu tuh langsung disambut. Terus kemudian di apa bahasa di karaoke silahkan Mbak ini untuk ngisi ini dan sebagainya. Nah, perasaan saya ketika datang itu saya merasa wow sangat dibantu sekali gitu kan dan memang welcoming gitu Ibu-ibu Aisyah dengan waktu itu saya ketemu bapak-bapak muda gitulah untuk yang mengarahkan dan sebagainya gitu. Jadi memang kayaknya sudah disetting sedemikian rupa atau memang menjadi kesepakatan Pak. Ada obrolan di internal tuh kayak kita harus ini ramah, sifatnya melayani jamaah atau gimana Pak? Ya, memang ya sebenarnya kita itu kan melayani jamaah itu supaya jamaah itu senang. Ya walaupun saya tidak bilang kamu harus begini enggak, tidak pernah. Cuman kebiasaan kebetulan memang teman-teman kan tahu harus begini. Termasuk kalau yang datang akhir-akhir itu depan masih kosong, monggo loh ngajeng dipun kebair yen monggo. Nah, seperti itu. Jadi tidak teman-teman sudah otomatis karena bagian ada yang bahkan minum, ada yang bahkan omong tamu, ada yang di depan. Jadi seperti saya itu walaupun yang memanage kalau nggak ada yang MC saya MC kan gitu. Terus gantian sama teman-teman nanti siapa yang kamu MC. Saya tuh pengennya itu gantianan dengan anak-anak muda. Nah, saya pernah bilang anak muda, tapi kadang-kadang anak muda datangnya rada belakang. Ustadznya sudah datang, sudah waktunya mulai, belum kelihatan. Ya sudah, saya ada. Apalagi musim Piala Dunia. Begadang malam. Nah, itu problem pengennya itu sing mudah-mudah gantian. Tapi ternyata kadang-kadang ya datang tapi terlambat. Akhirnya ya udah sing termasuk sing senior atau tua MC. Anak muda, para penggerak. Tapi ada model among tamu di pengajian itu. Maksudnya saya baru ini, baru mendengar gitu loh Pak. Ada. Jadi posisinya memang among tamu untuk pengajian. Apakah mungkin di tempatnya Mbak Ella mungkin ada itu juga tuh kan? Iya. Atau pengajian-pengajian yang saya ini sih enggak terlalu ya. Gitu. Maksudnya ini di konsep ini benar-benar di welcome gitu Mas. Coba deh teman-teman yang sekitar Jogja bisa merasakan datang di Masjid Muthahirin Nitean Sabtu pagi jam berapa Pak? Jam 5.30. 5.30. Ya, Pada subuh langsung on the way teman-teman. Atau subuhannya di sana. Iya bisa juga.
Nah itu bisa coba sambil ngerasain benar-benar ibu-ibu Asia, bapak-bapak. Memang banyak ibu-ibunya, banyak ibu-ibunya. Ya bapak-bapak itu saya cek absennya ya 80, 90. Selebih kan absen bapak dengan ibu-ibu sendiri. Jadi kadang-kadang ibu-ibu sampai hampir 200 atau kurang 170 berapa. Per pelaksanaan ya Pak? Kan absennya ada 2, ibu-ibu sama bapak. Saya kadang-kadang absen. Tapi yang di bawah itu nggak pernah absen, yang jaga parkir itu nggak pernah absen. Nggak pernah. Saya mengecek seperti itu. Jadi Jadi kalau ditanya absennya tanggal sekian ada, karena setiap ada absennya. Ya, yang menarik adalah secara natural ini ada apa istilahnya ya, sistem yang menjamin terlaksananya pengajian ini tanpa harus ada tertulis SOP gitu. Iya. Ini secara otomatis ketika ada yang tidak bisa maka istilahnya kolektif kolegial kolektif kolegial digantikan yang lain untuk terus berjalan dan fokusnya semuanya punya misi yang sama ya Pak, yaitu melayani jamaah dengan adanya pengajian itu. Oke, selama ini kedatangan Ustadz juga mayoritas hadir ya Pak, walaupun diagendakan setahun nih. Jadi Ustadz itu sudah tahu bahwa saya di bulan Januari minggu kesekian, di Sabtu kesekian gitu. Dan kehadiran beliau ya apakah berkali-kali dalam setahun atau seperti apa, dan kehadirannya mayoritas komitmen juga Ustadznya untuk hadir atau prosentasenya kira-kira berapa Pak? Yang tidak hadir. Saya jadwal itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Jadi kalau kira-kira jamaahnya itu kok seneng itu ya pokoknya ceria seneng tertawa nih, berarti saya jadwal ada agak banyak gitu. 4 kali, ada yang 3 kali, 2 kali. Berarti ustadz yang kira-kira sepaneng serius itu nggak terlalu terulang. Nggak terlalu laku di ini. Ya laku, cuman kan prosentasenya tidak banyak kan gitu. Ya 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi alhamdulillah secara bisa dikatakan 95% hadir. Ada yang pamit itu kalau pas, karena kebetulan kan yang saya jadwal adalah bapak pimpinan, termasuk ya entah itu di PP, ada di PWM, ada yang dan macam-macam, ada yang dokter kan gitu, dokter ya dokter desain itu. Tapi prosentasenya bisa dikatakan 95%. Ada yang pamit kurang nyen pangapunten saya oh iya nggak apa-apa nanti saya carikan. Ada pemateri ustazah atau yang putri? Ada. Ada 2 sementara. Yang konsisten ya. Mbak Ella bisa termasuk. Pengajian AMM aja saya agak rigo kalau pengajian. Ada 2 sementara. Saya masih ya sebenarnya pengen saya tambah lagi kira-kira siapa yang nanti biar untuk nambah suasana baru kan gitu. Tapi sementara ibu-ibunya 2. Oke. Aku nanya lagi Mas tentang jamaahnya, demografi kira-kira usianya lah. Ya, itu kira-kira berapa saja Pak usianya Pak? Yang tertarik untuk yang paling banyak itu bisa dikatakan 50 ke atas paling banyak. Tapi ada yang muda ada. Karena temanya itu menarik banget sebenarnya. Ada yang daily gitu. Kurang dari 20 ya ada yang lebih, ada yang mahasiswa. Tapi bisa dikatakan 90% itu usia 50 ke atas. Iya. Ke atas. Jamaah PRM. Nah, kalau nanti pengisinya ditambah yang muda, Pak. Nah, itu nanti yang muda-muda. Nah, saya itu pernah mencoba membuat pengajian khusus pemuda. Oke. Di luar dari Sabtu pagi ya? Di luar Sabtu pagi. Itu pernah hari Senin gini. Senin sore. Waduh, Senin Pak.
Senin sore itu, lah maksud saya waktu itu dengan teman-teman pengajian Senin sore sekalian harus berbuka. Oh, Senin, pengajian berbuka. berbuka Senin, kita coba, Ustadz ya muda-muda, carikan yang muda. Kita buat undangan, tapi saya hanya anu saja, bukan saya pelaksana bukan. Jadi yang buat undangan ya anak-anak muda, yang nyiapkan anak-anak muda. Pokoknya saya selaku ketua takmir menyiapkan, memfasilitasi kan gitu, memfasilitasi. Pertama itu yang datang bisa 35 orang pemuda, terus turun. Habis dong, Pak. Terus kira-kira yang terakhir itu kurang dari 20. Kurang 20. Atau yang ngurusin lama-lama Saya gitu ya, kesel ya. Iya. Hilang. Capek. Motivation. Enggak, memang itu keikhlasannya beda sama yang tua-tua. Kalau yang tua-tua kan udah teruji gitu ya. Betul. Saya sebenarnya pengen melaksanakan, ayo saya, wah nganu Pak Mardi, ampun jenengan wes kok ngurusi cah nom-nom seperti itu. Tapi saya pengen, pengen mendorong gitu ya. Mendorong cah nom-nom terus itu, walaupun sedikit jalan terus. Tapi ternyata ya kan yang namanya pengajian kan butuh ini kan gitu. Jadi tidak bisa sendiri lah, tidak bisa 1-2 orang. Padahal masjid memfasilitasi penuh Pak ya. Akses ada, fasilitas Konsumsi tak ada. siapkan, minumnya disiapkan. Multimedia ready, alat-alatnya. Gitu. Ya. Tinggal Bisa kita take over nih Pak ya. podcast untuk keliling ya. Tapi mungkin barangkali memang anak muda nih untuk acara yang offline kayak gitu, kalau nggak yang wah banget mereka kurang tertarik memang Pak. Ada sesuatu yang kita perlu kaji bersama mungkin, tapi kita lihat konten-konten di sosial media semacam podcast seperti ini atau sosial media yang lain itu lebih banyak penontonnya. Yeah. Di usia di bawah 40 itu banyak sekali Pak. Ya tetap sih kita perlu ada pengajian, namun ya mungkin perlu ada diskusi terkait itu khusus. Oke. Nah, kayaknya terakhir ya Mbak Ella ya. Oke. Nah, biar dirangkum gitu. Tadi di briefing kayaknya Pak Mardi ngomong ada rumusnya gitu ya kan. Apa tadi 5R atau apa. Nah, saya kira 5R. perlu diperjelaskan lagi gitu Pak, sehingga orang itu kalau memang mau bikin forum yang sama, mau bikin wadah yang sama, nah setidaknya ada rumus ini yang kemudian bisa dipraktekkan, bisa di-share, ya pokoknya bisa diuji cobakan lah di cabang ranting manapun untuk mengelola pengajian. Monggo Pak Mardi, 5R itu Yang pertama adalah apa saja? Rutin. jelas, pastian. Rutin waktunya, tempatnya, tidak. Intinya orang itu selalu mengingat-ingat, oh tidak pernah libur, mesti sana ada. Nah, itu rutin. Satu. Kedua itu R-nya kedua rapi, di menit. Di menit. Waktunya juga tepat. Gitu ya. Waktunya tepat. Ya kadang-kadang mundur sedikit. Menit itu teman-teman siap menyiapkan ini macam-macam di menit. Semua menyiapkan dengan ikhlas, enak kan itu. Karena ada 1-2 yang bahasanya itu bahasa Jawa ini grundel, terus wegah ngono. Itu kan nanti juga masalah. Tapi kalau semua ikhlas, nyaman. Terus R yang ketiga itu berkaitan dengan waktu. Ringkas itu berkaitan ya temanya, waktunya, tema. Jangan jangan basa-basi banyak gitu. Membleber. Jangan berat-berat. Yang ringan-ringan gitu kan. Yang ringan-ringan. Karena begini, saya mengamati itu kalau ustadznya yang tinggi, orang bahasanya tidak iso jawani itu kadang-kadang
ibu-ibu Bingung. Jamaahnya ini matanya hanya berkerut gitu kan. Apa ini? Apa ini? Jadi bahasanya Iya, bahasa yang enak, gampang gitu loh. Aha. Karena banyak balita. Iya, iya, iya. Balita. Usia Istilahnya sekarang tuh Mbak yang kalau ini apa relate atau apa gitu dalam Relevan. Ah, Ini relevan. sebenarnya Iya, iya, iya. R yang ke selanjutnya. Oh, gitu ya. Iya. Relevan itu berarti temanya apa? Temanya Tema tuh dan pembicaranya. sesuai dengan apa tentang sekarang haji, terus apa tentang ini tahun baru Hijriah kemarin tahun baru Hijriah. Jadi Ada tentang itu- kritik sosial juga nggak Pak? ya ada tapi nggak begitu Nggak banyak. begitu langsung gitu ya. Karena kami tidak mengundang politikus jadi nggak begitu. Misalnya ngomongin kebijakan pemerintah, gitu. Jarang ya Pak? Jarang, jarang. Ya pernah saya ngundang beberapa, tapi tidak vulgar prasa situ enggak. Ya barangkali kalau yang ngisi Pak Busro itu kan. Iya. Oh ya Pak Busro juga kita Iya kan jadwal. sering kan iya kan. Pak Busro kan juga warga Nitian ya Pak? Iya, kita jadwal ya setahun 2 kali. Oh, Setahun 2 kali. Kadang. Ya banyak pimpinan kita undang seperti itu. Terus yang R terakhir yang saya rasakan tadi, ramah. ya. oh, oke. Ya, memang ramah itu pelayanan. Jadi pelayanan apa pengurus apa yang pengelola paling tidak. Jadi jamaah datang itu sudah merasa senang. Iya, iya. Monggo. Ayo, nah kan itu. Jadi walaupun hanya dikasih minuman teh sama konsumsinya yang Arem-arem. ya Misalnya. 6.000 itu. 6.000 itu. Iya, iya, iya. Tapi kan sudah merasa enak-enak seperti itu. Di dunia yang penuh digital ini keramahan itu sangat Iya, sangat jadi kunci. Oke. memang Jadi 5R ya, yang pertama rapi, 2 Rutin, yang pertama rutin, rutin. dulu, terus Oke, rapi, rapi, terus kemudian ringkas, Ringkas, relevan, rel- dan ramah. ramah. Iya. Nah, saya ada pertanyaan terakhir Mbak Ira. Jadi terutama untuk tim yang ngurusi ini gitu. Jadi bagaimana sih tim yang ngurusi ini itu masih bisa solid, ikhlas? Apakah kemudian ada sarana khusus gitu? Ya sudah kita besok ini makan-makan atau kita besok rekreasi kemana atau Merawat Iya. timnya itu loh Pak. tim Iya. takmirnya ini Pak, ibu-ibu Aisyahnya, bapak-bapak takmirnya, Medianya. bagaimana kemudian mereka punya semangat yang sama gitu yang sama. Iya. Jadi apa ya jarang apa istilah rekreasi bareng itu jarang. Yo pernah bareng-bareng itu pernah, tapi jarang. Yang jelas kami apa jadi bahasanya orang itu kita wongke gitu loh orangnya. Jadi kami itu kalau menyiapkan untuk ustadz itu ya sebagai apa selain kita amplop ada barang yang dibawakan itu kami siapkan 2. Nah nanti 2 itu yang satu untuk gantian teman-teman yang ngurusi gitu. Walaupun Digilir itu Pak. Bingkisan itu digilir. jadi saya setiap kan pesen saya 2. Yang satu kasihkan ustadznya, satu kasihkan teman-teman wanita tapi gantian gitu. Oh, Kuncinya mengorangkan atau sebenarnya respect. Ya, semangat iya. itu walaupun itu nanti gilirannya lama tapi kan iya. hanya untuk sekedar Ya ada lah oleh-oleh untuk orang rumah ya. Iya, iya, iya. sekedar. Kalau memang kalau ada sebaiknya ya sering. Tapi kalau ada Sebulan sekali misalnya. kan gitu. Ya mungkin nanti next. Iya kan gitu itu. Menarik gitu, memanusiakan manusia. Iya. Wongke pasti. Kalau Oke, tidak gitu, seberapa. Mbak Ella. Iya nih, oke. Kayaknya kita udah setengah jam lebih kayaknya. Itu Tapi makasih Pak Mardi. Pak Mardi sudah bersedia. datang di podcast ini. Bicaramu, bincang cabang ranting dan Masjid Muhammadiyah. Tentunya kita juga masih menyapa penggerak cabang ranting dan Masjid Muhammadiyah. Ya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya gitu. Tapi jangan lupa Mbak Ella pesannya Jangan gimana? lupa untuk selalu menyalurkan zakat infak sedekah di lazismu terdekat. Silahkan search
di internet, di sosial media, dimanapun atau di Maps gitu Ya, bisa. pasti ketemu Pasti lazismu ketemu, pasti terdekat. Oke, saya kira itu kita tutup. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.